Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Andin. Mungkin ada beberapa yang belum kenal karena kemarin pada saat kelas 10 belum bertemu dengan saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang tugas di minggu yang kemarin, yaitu tugas mengenai persamaan trigonometri sin. Nah, kenapa saya bahas di sini? Karena ada beberapa yang masih salah konsep. Jadi saya akan membetulkan dulu konsepnya, sehingga pada saat kita lanjut ke materi berikutnya sudah tidak ada kendala. Baik, saya akan membahas dari soal nomor 1. Di sini kita bisa lihat, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan sin 36 derajat. Nah, di sini ada bentuknya 0 sampai 360. Ini adalah pembatasan. Artinya apa? Jadi, nanti yang dipilih hanyalah himpunan penyelesaian yang masuk ke dalam pembatasan ini, yaitu hanya yang 0 sampai 360 derajat. Begitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kemarin kita sudah belajar, ada dua cara. Untuk sin, yaitu adalah sin x sama dengan sin alfa. Maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Kita bisa lihat di sini. Kita ambil, ini x-nya. Karena di sini 3x, ya sudah ditulis juga 3x. 3x sama dengan alfa. Alfanya di sini 36 derajat. Berarti 3x sama dengan 36 derajat. Plus K kali 360 derajat. Gitu. Oke, ini yang pertama. Nah, setelah ini, maka kita cari. Karena apa? Di sini masih 3x, kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan. Berarti caranya adalah dengan membagi kedua ruasnya dibagi dengan 3. 3x dibagi 3. X. 36 dibagi 3. Di sini 12 ditambah, nah di sini K-nya tidak ikut dibagi. Sekarang tinggal 360 derajat dibagi 3, ini ikut dibagi sehingga 120 derajat. Oh, kita punya persamaan X sama dengan 12 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, ini umumnya. Sekarang kita coba-coba untuk nilai K antara dari 0 hingga berapa saja sampai dia menemukan di sini TM atau tidak memenuhi. Jadi misalnya, percobaan dulu, saya untuk K sama dengan 0. Kemarin banyak yang bertanya, Bu, K itu apa sih? Nah, K di sini adalah berapa seringnya dia berputar. Kalau kita membicarakan tentang trigonometri, kan kita berbicara tentang sudut. Sudut itu kan satu kali putaran itu 360 derajat. Itu berarti satu kali putaran. Itu K. Kita bisa sebut itu sebagai K. K sama dengan 0. Berarti artinya dari sudutnya 0 sampai 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti dilanjutkan lagi dari 360 muter lagi sampai 720. Dan seterusnya. Seperti itu. Tapi di sini K-nya kita coba dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai menemukan tidak memenuhi. Berarti untuk K-nya sama dengan 0, K di sini diganti dengan 0. Berarti X sama dengan 12 derajat plus 0 kali 120 derajat sama dengan 0 kali 120, 0 ditambah 12 hasilnya 12. Masih memenuhi. Kenapa? Karena dia masih ada di dalam sini. Di dalam pembatas 0 sampai 360. Yang kedua, untuk K sama, maka X sama dengan 12 derajat plus 1 kali 120 derajat sama dengan 132 derajat. Ini juga masih memenuhi. Lanjut berarti. Untuk K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 12 derajat plus 2
kali 120 derajat sama dengan 2 kali 120, 240 ditambah 12, 252 derajat. Ini masih memenuhi. Sekarang lanjut lagi. Untuk K sama dengan 3, berarti X-nya adalah 12 derajat plus 3 kali 120 derajat sama dengan ini tambah ini, 360 tambah 12. Mohon maaf di sini salah, harusnya 372 ya, ini salah. Nah, kenapa di sini ada tulisan TM? Karena 372 sudah lebih dari batas yang di soalnya. 372 lebih, berarti dia tidak memenuhi. Begitu. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini 12, 132 dan 252. Oke, selanjutnya ini adalah yang pertama. Sin kan ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua adalah ketika X sama dengan 180 min alfa. Nah, caranya gimana? Ini yang cara yang kedua. Yang diambil adalah soalnya. Jangan ambil yang tadi, pekerjaan terakhirnya jangan. Dilihat soalnya. Kalau soalnya 3X ya ditulis lagi. 3X sama dengan, karena alfanya tadi 36 derajat, berarti di sini 180 derajat min 36 derajat plus K kali 360. Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 180 min 36 berarti 144. Kita punya 3X sama dengan 144 ditambah K kali 360. Nah, di sini kan masih bentuknya 3X. Kita ubah ke bentuk X sama dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 3 semuanya. Berarti di sini X sama dengan 144 dibagi 3, 48. Ditambah K kali ini juga ikut dibagi 3, 120 derajat. Dengan cara yang sama, kita cari untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, untuk K sama dengan 0, di sini berarti jadinya 48. K sama dengan 1, berarti 120 tambah 48, 168. Untuk K sama dengan 2, berarti di sini 240 tambah 48. 288 derajat. Untuk K sama dengan 3, di sini X sama dengan 48 derajat ditambah 3 kali 120, 360 tambah 48. Berarti di sini 408 derajat. Sudah lebih dari batasnya. Tadi batasnya adalah 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 3 ini sudah tidak memenuhi. Jadi, untuk menulis himpunan penyelesaiannya, kita pilih dari kedua penyelesaian tadi yang memenuhi. Berarti tadi ada 12. Kemudian kita di sini ada 48, 132, 168, 252, dan 288. Untuk yang tidak memenuhi, maka tidak ditulis. Begitu ya, anak-anak. Bisa dipahami ya. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri cos, Ibu harap sudah pada paham dulu tentang persamaan trigonometri sin. Jadi konsepnya sudah betul dan juga sudah mahir dalam menyelesaikan soal-soalnya. Coba lanjut ya. Ini adalah soal yang kedua, yang kemarin tugas dari kalian. Sambil dicocokkan dengan pekerjaannya masing-masing, kira-kira kemarin saat mengerjakan itu betul atau salah. Kalau misalnya salah, berarti dipahami lagi, jangan sampai ada miskonsepsi. Dan juga besok saat bertemu dengan soal-soal yang lain sudah tidak salah lagi. Baik, kita lanjut. Soal yang kedua di sini dalam bentuknya pi. Apa sih itu pi? Pi ini juga sudut, tapi sudutnya ini kalau diubah dalam derajat itu nilainya 180 derajat. Sehingga kita punya di sini sin X plus 2 per 3 pi sama dengan sin 1 per 4 pi. Di sini dibatasi dari 0 sampai 2 pi. Nah, sama masih seperti tadi. Sin ada dua cara. Cara yang pertama adalah X sama dengan alfa plus
K kali, kalau tadi K kali 360, karena di sini dalam pi, berarti di sini juga K kali 2 pi. Diperhatikan, di sini ini diambil X plus 2/3 pi sama dengan 1/4 pi plus K kali 2 pi. Ya, cara selanjutnya adalah yang plus 2/3 pi ini dipindah ruas. Kita buat X sama dengan, sehingga kita punya X sama dengan 1/4 pi dikurangi 2/3 pi plus K kali 2 pi. Nah, kita hitung, ini menghitungnya seperti pecahan biasa. Cuma belakangnya ada embel-embel pi-nya, sehingga 1/4 dikurangi 2/3 pi plus K kali 2 pi. Ini kita hitung dengan pecahan biasa, kita samakan penyebutnya 12, berarti di sini jadi 3/12 dikurangi 8/12 pi plus K kali 2 pi. 3 min 8 min 5/12 pi plus K kali 2 pi. Tahu ya bedanya kalau ini hanya ditambah kurang. Kalau yang tadi, soal yang tadi itu harus dibagi, sehingga yang di belakang ini juga ikut dibagi. Kalau yang ini tidak, harus tahu bedanya antara tambah kurang atau perkalian dan pembagian. Oke. Saat sudah ketemu X sama dengan min 5/12 pi plus K kali 2 pi, kita cek. Kalau untuk K sama dengan 0, berarti di sini kan 0 kali 2 pi. 0 tambah min 5/12 hasilnya min 5/12. Kenapa ini? Karena dia negatif, betul. Karena pembatasannya hanya 0 sampai 2 pi. Kalau negatif kan ada di sebelah kiri 0, jadi dia tidak masuk batas, berarti tidak memenuhi. Kalau untuk K sama dengan 1, berarti di sini 2 pi ditambah min 5/12 pi. Sama aja seperti 24/12 dikurangi 5/12 sama dengan 19/12 pi. Begitu, lanjut kita cek untuk K sama dengan 2. X sama dengan min 5/12 pi ditambah 2 kali 2 pi sama dengan, berarti di sini 4 pi dikurangi 5/12, kan 3 lebihnya 7/12 pi. Jelas sudah tidak memenuhi karena di sini batasnya 2 pi. Berarti ini tidak memenuhi. Dari cara satu ini hanya satu yang memenuhi. Oke, lanjut ke cara 2. Cara 2 kan X sama dengan 180 min alfa. Kalau pakai derajat, kalau pakai pi berarti di sini pi min alfa. Pi min 1/4 pi. Dengan cara yang sama, di sini pi dikurangi 1/4 pi, berarti 1 dikurangi 1/4, hasilnya 3/4 pi. 2/3-nya juga dipindah ruas, sehingga kita punya 3/4 pi dikurangi 2/3 pi. Kita hitung dengan seperti pecahan biasa, berarti 9/12 dikurangi 8/12 pi. Hasilnya adalah 1/12 pi plus K kali 2 pi. Tinggal kita cek untuk K-nya 0, berarti di sini kan jadi 0. 0 tambah 1/12 pi, sehingga di sini 1/12 pi. Masih memenuhi, betul. Untuk K sama dengan 1, berarti di sini sudah 2 pi. Ditambah 1/12, hasilnya kan 2, 1/12. Ini tidak memenuhi karena lebih dari batas. Berarti dari soal ini hanya ada 2 yang memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 1/12 pi dan yang tadi 19/12 pi. Oke, baik, kira-kira sudah paham ya? Nah, ada pertanyaan lagi nih kemarin, Bu, kenapa sih harus pakai 2 cara? Ya, apa boleh milih salah satu aja? Mohon maaf, karena trigonometri itu kan yang punya nilai yang sama itu kan biasanya 2 ya, biasanya yang sama-sama positif itu mempunyai nilai yang sama, makanya kita harus
cek kedua-duanya. Nilai sin itu yang sama adalah di kuadran 1 dan juga di kuadran 2. Baik, cukup sekian pembahasan soal dari saya. Silahkan dipelajari materi berikutnya, dikerjakan latihannya sebagai latihan di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Yang harus kalian kumpulkan hanyalah 2 soal yang ada di tugas. Silahkan kalian kerjakan di kertas folio, lalu dikumpulkan pada saat waktu yang telah ditentukan. Apabila ada kesulitan, bisa langsung hubungi saya, bisa japri lewat WA, saya terbuka. Apabila kalian ingin bertanya atau kalian ingin diskusi, terus ada yang tidak mudeng, saya bisa membantu. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.